Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Upin Rohidah di Jam Kos. Isi jam kosongmu di Jam Kos. Oke, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang teristimewa dan terhormat tentunya, yaitu Ibu Dr. Randa Hajah Elis Nurliah MAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu telah berkenan mampir di Jam Kos episode kali ini. Jadi Ibu, Jam Kos itu merupakan program ataupun kegiatan yang diadakan siswa untuk mengisi jam pelajaran yang kosong. Tapi tentunya kalau gurunya mengasih tugas gitu, kita harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Nah, kalau tugasnya sudah selesai, daripada kita hanya main-main saja, kita selalu mengisi di sini Bu di Jam Kos dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya, seperti wawancara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru ataupun dengan bintang tamu seperti Ibu pada episode kali ini. Jadi gini ya Bu, kan yang saya tahu Ibu itu sebagai pengawas nih. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan diajukan dari saya yang mewakili siswa-siswa gitu. Sebelum masuk ke pertanyaan, jika berkenan, Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Baik, terima kasih Haneng. Ya. Mungkin baru kali ini ya ada di sekolah swasta yang mengadakan jam kos seperti ini. Terima kasih atas kesediaannya Neng telah memberikan waktunya untuk kita adakan sharing-sharingnya Neng. Iya Ya. Ibu. Mungkin nama saya yaitu tadi sudah Dr. Randa Elis Nurliah. Kebetulan alamat saya berdekatan, masih beda beda kecamatan. Kita dari Jamanis, mungkin sekolah yang dibina oleh Ibu dari Kecamatan Raja Pola. Kemudian tugas selama menjadi pengawas pembina di sini di MAY itu alhamdulillah kelihatannya dari tahun ke tahun mendapatkan dari segi prestasi, kemudian dari segi peningkatan kualitas maupun kuantitasnya alhamdulillah lebih meningkat dari tahun ke tahun. Alhamdulillah. Oh, jadi Ibu itu mengawasi sekolah-sekolah yang ada di Raja Pola? Iya. Berarti jadi, bukan hanya Aliyah Panemon saja? Bukan. Kebetulan di Kecamatan Raja Pola itu ada 2 sekolah, yaitu Ibadur Rahman, MA Ibadur Rahman dan MA YIA. Oh iya. Kemudian banyak nih kecamatannya ada 3 mungkin. Oh, 3 kecamatan. Iya, 1 di Raja Pola, kedua di Manonjaya, ketiga Salopa atau memegang KKM wilayah Salopa yang letaknya mungkin di daerah Salopa di sana. Oh iya. Kan sebelum Ibu menjadi pengawas seperti saat ini, Ibu pasti melewati kan masa-masa sebelumnya gitu, pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Nah, mungkin Ibu bisa berkenan sharing pengalaman sebelum menjadi pengawas gitu. Siapa tahu kan nanti saya termotivasi dan teman-teman penonton pun bisa termotivasi gitu. Sebelum kita masuk ke Kementerian Agama Kabupaten, kita bertugas di Man 3 Kabupaten Tasikmalaya. Oh, di Man 3. Kurang lebih jadi tenaga pengajar, baik sebagai karir yang di sana itu sebagai BP atau guru BK selama 14 tahun. Wow. Jadi guru BK. Jadi wali kelasnya 6 tahun. Alhamdulillah di Man Kabupaten Tasik Man 3 itu bekerja mencapai 19 tahun 2 bulan. Oh, jadi selama 19 tahun sebelum ini Ibu bekerja di Man 3 Kabupaten Tasikmalaya. Pertama dan awal kita mendapatkan SK dari pemerintah 1913 sampai 2016. 2013. 16 sudah masuk ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Oh iya, kan sekarang Ibu telah masuk nih ke dunia pendidikan di lingkungan Kementerian Agama ya sebagai pengawas. Kalau boleh tahu apa sih tugas-tugas yang harus Ibu lakukan? Adakah tugas hariannya atau tugas bulanan atau bahkan tugas tahunan yang harus Ibu lakukan gitu?
Tugas harian mungkin biasa sehari itu kita ada tugas untuk mengabsen. Kedua, mengabsennya itu bukan di rumah, Neng. Bukan di kantor, tapi di di KUA kecamatan yang Ibu bina sekolahnya. Oh, jadi di 3 kecamatan yang tadi Ibu bina, Ibu itu ngabsen ngabsennya harian. boleh kalau kita ada tugas ke daerah Salopa, masih di sana jam 4, Ya. masih boleh di sana ngabsen. Oh, iya. Atau berangkat dari rumah menuju ke Salopa tujuannya itu boleh mengabsen di daerah ini Raja Polah, KUA Raja Polah. Oh, jadi ngabsennya boleh di Raja Polah. Tidak di kantor karena ada titik sentral untuk mengabsennya, tidak sembarangan di mana saja atau harus ke kantor, tidak. Jadi memberikan dispensasi. Jadi yang dulu itu 2 tahun ke belakang harus ngabsen di KUA domisili, tinggal di Jamanis misalnya, KUA Jamanis absennya. Tapi sekarang itu ada peraturan lagi bahwa kita harus mengabsennya di wilayah binaan pengawas masing-masing, yaitu sekarang itu sebetulnya cuman 3 kecamatan, tapi 2 tahun ke belakang 9 kecamatan nih. Wih, Ibu, jadi sebelumnya 9 kecamatan yang dibina. Widih, Masya Sukaraja, Allah. Cibalong, Iya. Parung Ponteng, kemudian Mangreja, Oh, iya. dan banyak 9 pokoknya. Sekarang alhamdulillah Menjadi dikasih 3. 3. Ada lebih disingkat ya, lebih disingkat. Itu kan untuk tugas harian ya, Bu. Ya. Kalau untuk tugas bulanan ada gak tugas khusus yang dilakukannya sebulan sekali gitu? Iya. Sebulan sekali banyak ya, seperti kita melihat adakan ke sekolah supervisi. Oh, iya. Supervisi itu bisa 6 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, tergantung kepala sekolah mengasih jadwal pada pengawas. Oh, jadi dikasih jadwal oleh kepala sekolah kepada pengawas. Kemudian itu menjadi tugas kepala juga harus mensupervisi guru. Oh, iya. Nah, Ibu sebagai pengawas ada kepala sekolah yang menginginkan supervisi oleh pengawas. Oh, iya. Kemudian mungkin tugas tahunan. Kalau tugas tahunan? Tugas tahunan itu 1 tahun ada yang disebut dengan tadi supervisi ya. Supervisi itu ada supervisi kelas, ada supervisi administrasi guru, ada supervisi atau yang disebut dengan supervisi akademik dan supervisi manajerial. Oh, iya. Jadi supervisi kepala sekolahnya, supervisi gurunya. Ada lagi pemantauan Ibu, 8 standar karena di sekolah itu ada 8 standar, ada standar keuangan, ada standar penilaian, ada standar proses, ada standar isi, ada standar penilaian, ada standar yang SKL. Itu tugas tahunan ya. Jadi 1 mungkin membimbing, kemudian setelah membimbing mungkin mengevaluasi. Setelah evaluasi bagaimana tindak lanjut ke depannya. Sampai ada tugas yang disebut dengan PKG. PKG itu? Penilaian kinerja guru. Oh, iya. Kalau pengawas adalah PKG-nya yang ditilai ada Bapak Kepala Sekolah. Semua yang dipegang sekolah binaan Ibu misalnya ada 11 sekolah. 11 sekolah itu kepala sekolahnya itu wajib ditilai oleh pengawas penilaian kinerja kepalanya. Seperti sekarang ada PPKM ini. Oh, iya. Tugas PPKM itu menilai 1 tahun sekali kepala sekolah. Yang ditilainya ada yang 5 standar, ada yang 4, untuk swasta 4 standar, untuk negeri 5 standar PPKM ini. PPKM tadi yang jadi setahun sekali. Guru di PKG guru itu ada di ininya oleh kepala sekolah ditilainya. Oh, jadi guru mah oleh kepala sekolah, kalau kepala sekolah oleh pengawas. Iya. Oh, jadi seperti dan itu. Guru juga minta kepala itu harus minta bantuan kalau gurunya banyak. Oh. Seperti di MAN kan, MAN 1, MAN 2 gurunya ada yang 100, ada yang 80. Berarti membuat tim membantu kepala sekolah untuk dijadikan tim karena minimalnya 8 guru oleh 1 orang.
Tim Guru itu dari senior. Tim itu Satu. dari pengawas Ibu. Tim dari guru yang senior. Oh, guru senior. Yang senior atau wakasek. Wakasek di sekolah itu ada wakasek kan, ada Iya. kalau di negeri wakaseknya ada yang 5, ada yang 4. Oh, iya. Jadi apa ya namanya? Dari ini menilai ke ini, bawahan ini. Iya. Guru menilai apa? Kepala sekolah menilai gurunya. Kepala sekolah ditilai oleh pengawas. Oh, jadi Ibu intinya tugas Ibu adalah sebagai penilaian kepala madrasah dan dalam sekolahnya seperti itu. Iya. Kalau Ibu kan sekarang berarti udah masuk ke dunia pendidikan di lingkungan Kementerian Agama ya. Apa sih harapan Ibu untuk dunia pendidikan di Kementerian Agama ke depannya? Ibu mau seperti apa atau Ibu mau bagaimana gitu dunia pendidikan di Kementerian Agama? Mungkin saya sebagai pengawas, terutama pribadi saya, keinginannya Kementerian Agama itu satu harus lebih eksis lagi, Iya. meningkat lagi dalam hal pendidikan, karena pendidikan di kita ya sudah tahu adik-adik sekarang kan pendidikan baru muncul lagi Iya. setelah ada 2 tahun kebelakang COVID. Iya. Terutama anak-anak itu apa namanya untuk belajar itu agak malas ya, Iya, agak malas. setelah Sudah kebiasaan biasa di rumah gitu, jadi harus Jadi memulai. bangkit lagi untuk kedisiplinan ke sekolah itu agak lumayan ada proses ya, Iya. mungkin setahun 2 tahun. Ada kendala mungkin di sekolahnya, gurunya juga sama, tadinya diam di rumah. Iya. Bentuknya pembelajaran adalah menggunakan daring dan luring. Iya. Daring itu kan mungkin di sisi lain kita enak, tapi di sisi lain luring itu tidak berhasil sebetulnya. Karena anak tidak ditinjau langsung, Iya. tatap muka dengan kita. Apa anak itu belajarnya dibantu oleh orang tuanya Iya. atau tidak? Daring itu sebetulnya masih bersifat semu, tidak objektif. Iya. Oke lah, guru bisa memberikan materi yang akan diujikan. Iya. Tapi ini jawabannya belum tentu oleh anak itu sendiri. Betul kan? Betul. 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 Jadi anak itu kadang-kadang, "Mah, ini ada pekerjaan ada tugas dari Ibu Anu, dari Bapak Anu." Yang Yang ngerjainnya kerjanya orang tua. mamahnya. Apalagi ya namanya tingkatan RA atau TK atau Iya. MI itu perlu bimbingan. Iya, pasti. Cara mengirim cara mengirim soal, cara mengirim jawaban soalnya itu Iya. kan tidak bisa anak, tetap harus dibantu oleh kakaknya atau orang tuanya. Iya. Itu mungkin Ya, mudah-mudahan harapan tersebut bisa segera terwujud dan sukses ke depannya. Nah, sebagai pengawas di MAY Panembong ya Bu, khususnya apa sih kesan dan pesan Ibu selama mengawas di sekolah ini gitu di MAY Panembong? Satu mungkin orangnya ada ya, dari segi satu kita lihat dari segi kebersamaannya. Iya. Siswa itu karena mungkin mayoritas ada di pesantren sebagian, Iya. ya tingkah dan perkataan itu sangat saya kasih reward. Widih, Ada tamu dan ada alhamdulillah. siapa saja selalu nyapa, senyum atau apa itu boleh. Ini sangat tinggi untuk ya alhamdulillah, tidak acuh tak acuh, bukan saja kepada pengawas. Iya. sebagai kita kesini kan tidak tiap hari, tapi Iya. melihat oh anak ini bagus sekali dia ya, sangat Iya. kedisiplinan dalam hal perkataan baik perbuatan. Iya. Anak itu sangat tinggi, jadi perhatiannya, disiplin, ramahnya dan sebagainya. Gurunya luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena saya pernah masuk kelas, Iya. ya, wah sudah pakai pembelajarannya sudah pakai InFocus. Iya, sudah. Jadi sedikitnya sudah meningkatkan Android dan elektronik yang aplikasinya menggunakan seperti itu. Jadi belajar menggunakan InFocus itu anak lebih senang di kelas. Iya. Dan tugas juga cepat tuntas, tidak seperti tanpa InFocus. Anak itu kadang perhatiannya
maur itu apa Iya, ya? tidak fokus Tidak gitu. fokus. Iya, tidak Akhirnya sasaran pembelajaran itu sedikit agak tidak tercapai. Iya. Ya, tidak tercapai itu mungkin. Ya alhamdulillah jika Ibu berkesan gitu ya, kita sangat bahagia. Yang kedua ya berkesannya. Oh, Yang iya. kedua juga ada masih. Yang kedua kemudian tingkat kenakalan. Tingkat Karena di kenakalan kita nih. itu jauh dari pemukiman pemukiman umum seperti ada pasar kan, ada terminal, itu sangat mengganggu untuk keaktivitasan siswa itu. Bisingnya, kemudian hulu lalangnya orang kan, Iya. tidak enak. Kita di sini di depan pasar, satu gaduh, kedua tidak fokus juga anak belajar. Iya. Di sini alhamdulillah sepi, kemudian suasana itu masih sejuk, asri lah dan lain-lainnya. Pokoknya untuk madrasah ya mudah-mudahan kualitas Iya. lebih bagus dan Amin. eksis di masyarakat. Amin, amin, amin. Dan juga kuantitasnya makin meningkat jumlah siswanya. Amin, amin. Itu mungkin Ya, sebelum ditutup nih, mungkin ada sedikit motivasi dari Ibu untuk siswanya dan untuk gurunya gitu, supaya kita teh lebih giat lagi belajar. Kalau siswa, kalau guru lebih giat lagi mengajarnya gitu. Ya nitip saja kepada anak-anak yang mau dari kelas 10 sampai kelas 12. Iya. Kalian kalau ada minat untuk belajar, kan di kita itu, di pemerintah kita itu ada sekolah swasta ya, jenjang untuk keperguruan tingginya ini. Iya. Mudah-mudahan kalian dicoba dulu, ada istilah SNMPTN atau istilah dulu coba. Jangan langsung kita itu ada SK surat nikah kan, SK surat nikah dari orang tua. Kita tolak dulu, coba dulu. Prestasi kita itu bukan saja untuk sampai tingkatan SLA ya, tapi harus ke perguruan tinggi, malah harus ke S3. Jadi mudah-mudahan kalian di sini dicoba dulu ke negeri. Ada yang di mana di sini, ada di Unsil, ada di Bandung, banyak negeri. Kalau sudah ke negeri itu kan menguji kompetensi kita. Kalau tidak berhasil, ya kalau orang tua punya bekal untuk melanjutkan sekolah, kita lanjutkan sekolah di swasta. Swastanya yang harus sudah bukan diakui lagi, tapi sudah mempunyai standar. Artinya jangan saja diakui, nanti diakui kita tidak, ijazahnya tidak laku. Oh iya. Jangan diakui saja, sekolah banyak yang diakui tapi tidak punya predikat sekolah itu, perguruan tingginya. Contoh kan Unsil sudah akreditasinya juga A misalnya. Terus Galuh ya, Ciamis. Kemudian di Bandung apalagi banyak swasta yang sudah lama berdirinya. Silahkan ya. Kita itu tidak usah ke dapur lagi atau masak lagi. Kita itu terasalah oleh ibu sendiri, punya pekerjaan, punya suami, tidak mengandalkan dari suami saja rezeki sedikit kan. Bisa mengabdi diri, bisa membeli sesuatu tanpa ada suami. Ya. Jadi kalian sudah tidak melanjutkan, tapi Bu saya tidak melanjutkan, tapi saya mau bekerja di mana saja. Sekarang itu jarang lah anak-anak itu yang nganggur atau yang banyak kan. Sekarang banyak ada di perusahaan, mau jadi yang penting kalian bisa mengembangkan bakat dan tidak nganggur. Untuk membantu keluarga, nanti kalian punya keluarga kan, punya anak, punya suami, untuk membantu suami juga, untuk membantu anak juga. Karena sekarang kesenjangan ekonomi akan senjang. Dengan kemampuan kita itu sangat senjang sekali ekonomi, betul kan? Ada istilah besar pasak dari tiang, pengeluaran tidak sesuai dengan pendapatan atau penghasilan. Oke ya, begitu? Ya. Kalau untuk guru nih, biar guru-guru tetap semangat mengajar gitu. Guru-guru ya, mudah-mudahan guru-guru juga kan banyakannya mungkin diwajibkan untuk jadi guru itu adalah S1. Untuk tingkatan
MI atau Radatul Atfal ya RA. S1 sekarang itu Neng. Dalam aplikasinya S1. Minimal guru itu memiliki jenjang profesi ijazahnya S1. Adapun yang mungkin di tingkatan MA atau di tingkatan MTS ada S2. Nah, kedepannya siapa tahu pemerintah mengharuskan ijazah guru SMA itu dari dulu ada wacana Bu, ada wacana Neng, bahwa SMA itu harus guru S2 semua. Ada wacana. Tapi tahu tahun berapa, tapi sekarang sudah banyak. Yang S2-nya ada yang beasiswa, ada yang mandiri. Perguruan tinggi sekarang diwajibkannya S3 ya, walaupun mengajarnya di S1. Malahan mah untuk S2 mah sudah ada dokter, MA dan profesor. Itu ya. Jadi guru-guru juga satu harus meningkatkan profesi gurunya. Sebagai gurunya baik dalam segi ijazah ataupun dalam segi meningkatkan di kelasnya, KBM-nya. Harus meningkatkan. Baik tadi kan ada yang menggunakan Infokus, medianya, ada yang menggunakan selain Infokus mungkin ada bentuk dengan PowerPoint setelah PowerPoint ada bentuk kuis yang menggunakan dengan kertas dan pensil. Itu mungkin. Jadi intinya kita harus tetap semangat ya. Kalau yang mau melanjutkan pendidikan tetap semangat berpendidikan, yang tidak pendidikan juga bisa dilanjutkan untuk bekerja. Yang penting tidak nganggur untuk saat ini gitu ya Bu intinya. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya tanyakan. Sekali lagi terima kasih Ibu telah berkenan mampir di Jam Kos kali ini di sela kesibukan Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa mampir kembali di lain waktu jika ada kesempatan. Sehat selalu Ibu kedepannya, tetap semangat menekuni pekerjaannya dan tetap sukses, tambah sukses. Amin. Ya mungkin itu saja penonton yang dapat disampaikan pada episode kali ini. Jangan sia-siakan jam kosongmu, isi jam kosongmu di Jam Kos. Saya Upin Nurhalidah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.